Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita di malam hari ini melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala. Kita masih di bab nawaqidul wudu, pembatal wudu. Di pertemuan kita di pekan lalu, kita membahas permasalahan yang beliau bawakan lewat hadis, apakah menyentuh perempuan membatalkan wudhu atau tidak. Sudah lewat. Demikian pula kita bahas bagaimana kalau ada seorang yang seakan-akan merasa ada yang keluar dari duburnya, tapi dia ragu. Maka Nabi SAW arahkan, jangan dia keluar membatalkan sholatnya kecuali dia cium bau atau dengar suara. Ini kalau kita was-was atau ragu di dalam hal tersebut. Ini pertemuan yang lalu terkait dengan hal yang membatalkan wudhu. Kita lanjut di malam hari ini masih dalam pembahasan pembatal wudhu. Kita baca hadis 66 dan 67, langsung dua dulu karena dua dalil ini yang belum bawakan menjelaskan satu masalah, yaitu apakah menyentuh kemaluan kelamin ya membatalkan wudhu atau tidak. Nah, kita lihat hadisnya dan kita lihat bagaimana para ulama fikih berpendapat dalam masalah ini. Kata beliau rahimahullahu taala di hadis nomor 66, Talq ibn Ali radhiyallahu ta'ala anhu qala rajulun masistu dzakari atau qala rajul yamassu dzakarahu fis shalah a'alaihi al-wudu. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la innama huwa bad'atun minka. Akhrajahul khamsah. Wa sahahul Ibn Hibban. Wa qala Ibnul Madini huwa ahsanu min hadithi Busra. Kata beliau rahimahullah dari Talq ibn Ali radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, ada seorang lelaki berkata, yaitu kepada Nabi SAW, saya menyentuh kelaminku, dakarku, kemaluanku, kelamin. Atau dia berkata seorang lelaki, ada seorang menyentuh kemaluannya, kelaminnya di sholat, di saat dia sholat. Apakah wajib dia wudhu? Itu pertanyaannya. Kata Nabi SAW jawabannya, la, tidak. Itu adalah anggota badanmu. Yaitu, itu juga sama dengan tangan dan anggota badan yang lain. Kalau kita sentuh tangan kita,
atau kepala kita, atau muka kita, apakah batal wudhu? Itu maksudnya. Iya, tidak. Demikian pula menyentuh itu. Tidak membatalkan wudhu. Kata beliau akhrajahul khamsah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam 5. Maksudnya Imam Ahmad, Abu Daud, Imam An-Nasai, Imam At-Tirmidzi, dan Imam Ibnu Majah. 5. Itu yang mengeluarkan. Dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Berkata Ibnu Al-Madini, yaitu Ali Ibnu Al-Madini, huwa ahsanu min hadithi Busra. Ini lebih bagus daripada hadis Busra. Hadis Busra maksudnya sebentar. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Iya. Cuman fikihnya sebentar. Setelah kita baca hadis 67. Kita lihat lagi hadis 67. Wa an Busra binti Safwan radhiyallahu taala anha qalat anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man massa dzakarahu falyatawadda. Akhrajahu al-khamsah wa sahahahu Tirmidzi wa Ibnu Hibban wa qala al-Bukhari wa asahhu syai'in fi hadzal bab. Kata beliau dari Busra bintu Safwan radhiyallahu taala anha, beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menyentuh kelaminnya maka hendaklah dia berwudu. Dikeluarkan oleh Imam 5 tadi. 5 tadi. Siapa tadi yang 5? Coba sebutkan. Siapa tadi? Imam 5? Siapa yang bisa sebutkan tadi? Yang saya sebutkan di hadis pertama. Angkat tangan paling cepat. Imam Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, An-Nasai, At-Tirmidzi. Ya, walaupun tidak berurut ya. Kalau adabnya itu harus berurut sesuai dengan masa hidupnya. Yang paling terakhir Ibnu Majah. Tapi tidak apa-apa. Itulah dibilang Imam 5. Jadi beda itu dibilang Imam 4 di dalam fikih madhab sama Imam 4 dalam hadis. Kalau dibilang diriwayatkan oleh Imam 4, berarti selain Imam Ahmad. Maksudnya Abu Daud. Kalau dibilang ini hadis diriwayatkan oleh Imam 4. Jangan sampai kita pahami, oh berarti Imam Malik, Abu Hanifah, Syafi'i, Ahmad. Bukan. Itu kalau pendapat fikih. Kalau dibilang ini pendapat dipegang oleh Imam 4. Ah, ini baru Imam fikih. Kalau dibilang ini hadis diriwayatkan oleh Imam 4. Lain lagi itu. Maksudnya Abu Daud, An-Nasai, At-Tirmidzi, Ibnu Majah. Kalau dibilang Imam 5, masuk di dalamnya Imam Ahmad. Masuk di dalamnya siapa? Imam Ahmad. Kalau dibilang 7, berarti masuk di dalamnya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Itu dibilang 7. Iya. Dalam meriwayatkan hadis. Ini katanya diriwayatkan oleh Imam 5. Disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi, Ibnu Hibban. Berkata Imam Al-Bukhari, ini hadis yang paling sahih di dalam masalah menyentuh kemaluan. Apakah membatalkan wudu atau tidak? Ini hadisnya. Hadisnya sahih. Bahkan hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Malik, Imam Syafi'i, ya, dan yang lainnya. Dua hadis ini, hadis pertama memberikan faedah kepada kita bahwa menyentuh kelamin tidak membatalkan wudu. Sementara hadis kedua, menyentuh kelamin membatalkan wudu. Jadi seakan-akan bertentangan. Maka dalam masalah ini,
Karena hadisnya sama-sama sahih. Para ulama berselisih pendapat terkait dengan masalah apakah menyentuh kelamin membatalkan wudu atau tidak. Di antara para ulama rahimahumullah, ada yang berpendapat bahwa menyentuh kelamin membatalkan wudu. Dalilnya hadis kedua. Nabi SAW katakan, man massadakarahu falyatawaddo. Siapa yang menyentuh kemaluannya, maka hendaklah dia wudu. Berarti batal wudu. Karena Nabi bilang, hendaklah dia wudu. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, menyentuh kelamin, menyentuh kemaluan, tidak membatalkan wudu. Apa dalilnya? Hadis yang pertama. Ketika Nabi ditanya ada seorang lelaki menyentuh kelaminnya di sholat. Nabi ditanya, apakah wajib baginya wudu? Nabi bilang tidak. Berarti menyentuhnya tidak membatalkan wudu. Ini pendapat kedua. Sama-sama punya dalil sahih. Pendapat yang ketiga, dan ini yang paling pertengahannya, dan ini pendapat yang dipegang juga oleh banyak dari ulama rahimahumullah, seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah, ya, demikian pula Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Pendapat yang ketiga, dan pada hakikatnya ini bukan pendapat ketiga, cuman ini adalah mengkompromikan pendapat pertama dan kedua, yaitu menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudu, tapi sunnah berwudu. Apa dalilnya kalau dia tidak membatalkan wudu? Hadis yang pertama. Apa dalilnya sunnah berwudu? Hadis kedua. Jadi mengamalkan dua hadis. Ini adalah thariqah, cara yang paling pertengahan. Ketika ada hadis yang zahirnya bertentangan dan sama-sama sahih. Ini caranya. Karena sebagai faedah untuk ikhwan, jamaah sekalian, ketika ada dalil yang bertentangan, ada 4 tangga yang harus kita lalui. Ketika ada yang bertentangan. Tangga pertama, kalau ada yang bertentangan, contohnya hadis ini. Satu bilang batal, satu tidak. Maka langkah pertama yang harus kita ambil, kompromikan. Kompromikan. Bisa nggak diketemukan ini dua hadis? Itu cara pertama. Kalau tidak bisa, maka tempuh jalur kedua. Yaitu cari tanggal keluarnya ini hadis. Mana yang lebih duluan diucapkan dan mana yang belakangan. Tapi harus ditahu tanggalnya. Kalau ditahu tanggalnya, maksudnya mengetahuinya sahabat juga. Karena kita tidak tahu kapan Nabi ucapkan. Kembali ke sahabat. Mana yang Nabi ucapkan duluan, mana yang Nabi ucapkan belakangan. Yang kalau ini ditahu, maka yang belakangan menghapus yang duluan. Ini tangga kedua. Dan tangga kedua ini tidak boleh kita tempuh kalau pertamanya bisa. Kalau yang pertama tadi bisa. Kalau tangga pertama tidak bisa. Tangga kedua juga tidak bisa. Kita tidak tahu tanggal keluarnya. Maka tempuh cara ketiga. Yaitu kita rojihkan, kuatkan salah satunya. Cara menguatkannya macam-macam. Di antaranya, lihat sanadnya yang meriwayatkannya. Misalnya tadi ada komentar. Ada 2 komentar. Di hadis 66, Ibnul Madini bilang, ini lebih bagus daripada hadis Busra. Ibnul Madini yang bilang. Sementara di hadis kedua, Imam Bukhari yang bilang, ini lebih sahih. Ini yang paling sahih dalam bab ini.
Jadi cara menguatkan, cara merojikannya, mana yang lebih sahih? Mana yang lebih sahih? Nah, Imam Bukhari terkenal belum paling pelit mengatakan ini hadis sahih. Itu cara ketiga untuk menentukan, oh ini yang lebih kuat karena lebih sahih. Lebih sahih. Ini cara ketiga. Cara keempat, ini cara terakhir. Kita mau kompromikan tidak tahu. Tidak ada titik temunya. Kita mau langkah kedua, pertama dihapus oleh yang kedua, tidak tahu tanggalnya. Kita rojikan salah satunya, kita juga tidak tahu. Misalnya belum tahu ilmunya, belum mampu kita rojikan mana yang kuat. Cara terakhir, tawakuf. Kita wajib diam, jangan berkata apa-apa. Sampai kita tanya kepada orang yang lebih berilmu, yang tahu tentang hal itu, mana yang kuat antara dua dalil ini. Tidak boleh kita langsung amalkan. Wajib kita diam saja, sampai kita tahu, kita bertanya kepada orang yang lebih tahu, mana yang kuat. Baru kita amalkan. Nah, tiga ini, tangga sebelumnya menutup tangga setelahnya. Nah, sekarang kita amalkan di hadis ini. Dua hadis. Bertentangan. Satu bilang batal, satu bilang tidak batal. Kita tempuh 4 langkah. Para ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah belum bilang ini hadis dikompromikan. Bisa. Hadis pertama yang mengatakan batal. Hadis kedua mengatakan tidak. Maksudnya tidak batal tapi sunnah berwudu. Itu kompromi yang paling bagus. Dan kita amalkan 2 hadis. Kita amalkan 2 hadis. Dan ini yang kuat di dalam masalah ini. Bahwa menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudu. Tapi sunnah kita berwudu. Sunnah kita berwudu. Artinya kalau kita tidak wudu, tidak mengapa. Cuman kita tidak dapat pahala sunnah. Kecuali kita sentuh keluar cairan. Ini bermasalah. Kita sentuh kemaluannya, keluar cairan. Ini bermasalah. Ini batal. Bukan karena menyentuhnya. Tapi karena apa? Adanya yang keluar. Mungkin bisa dipahami tentang ini. Ini dibicarakan dari dulu. Ini termasuk 2 hadis yang dohirnya bertentangan tapi sebenarnya tidak. Yang dohirnya bertentangan tapi sebenarnya tidak. Ini terkait dengan menyentuh kemaluan. Dan yang diinginkan di sini adalah menyentuh langsung. Menyentuh langsung. Itu yang dibicarakan. Bukan menyentuh pakai alas atau semisalnya. Ya, ini yang dibicarakan. Ini terkait dengan hadis ini. Kemudian kita pindah ke berikutnya. Hadis ketiga di pertemuan kita malam hari ini. Kata beliau rahimahullah, hadis ke-68. Wan Aisyah radhiyallahu taala anha qalat anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man asabahu qai'un aw ru'afun aw qalasun aw madiyun falyansarif falyatawadda thumma liyabni ala salatihi wa huwa fi dhalika la yatakallam. Akhrajahu Ibnu Majah wa dha'afahu Ahmad wa ghairuhu. Kata beliau rahimahullah dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, man asabahu qai'un, siapa yang muntah, au ru'a, atau dia mimisan, au kolasun, atau dia kolas, sendawaan yang ada cairannya. Apa kita bilang? Dia bersendawa tapi ada keluar cairan. Muntah mini. Yang pernah saya dengar istilahnya ikhwah. Kalau orang Makassar bilang apa?
Yang dia bersendawa tapi ada cairannya, bukan muntah. Apa aja? Cak kuang. Cak kuang. Hah? Apa? Oh iya, baiklah. Iya. Ini muntah kecil, muntah kecil. Jadi dia bersendawa tapi ada cairannya yang keluar. Rasanya apa? Asam-asam sedikit biasanya. Iya enggak? Betul ini? Ini namanya kolas. Iya. Au madiun atau ditimpa oleh madi. Kalau madi sudah lewat, dia membatalkan wudhu. Madi yaitu cairan licin yang keluar saat orang melakukan pendahuluan dengan istrinya atau mengingat jima. Saat ada syahwatnya. Fal yang torin wal yatawaddo. Hendaklah dia keluar dari solatnya dan dia berwudu. Tsumma liyabni ala solati. Kemudian dia lanjutkan solatnya. Wa huwa fi dzalika la yatakallam. Dia dalam hal itu tidak berbicara. Yaitu pas ada muntah atau mimisannya, langsung keluar wudu, langsung lanjut sholat. Tidak dari awal lagi. Yang penting syaratnya katanya tidak berbicara. Dikeluarkan oleh Ibnu Majah, tapi didoibkan oleh Imam Ahmad dan selainnya. Memang ini adalah hadis yang doib. Ini adalah hadis doib. Kenapa? Karena di dalam sanadnya ada rawi yang bernama Ismail ibn Ayyash. Diriwayatkan hadis ini dari Ibnu Juraij. Ya, Ibnu Juraij dari bapaknya dari Nabi SAW secara mursal. Secara mursal maksudnya dia diriwayatkan oleh tabi'in, bukan sahabat. Jadi terputus sanadnya. Itu yang pertama. Yang kedua, Ismail ibn Ayyash ini berkata Ibnu Ma'in tentang dia do'if. Dia rawi yang lemah. Demikian pula ini yang dikatakan oleh Abu Hatim. Demikian pula Imam Ad-Daruqutni. Ini juga yang dikatakan oleh imam yang lain. Riwayatu Ismail khoto. Periwayatan Ismail salah. Ini hadis do'if. Ini hadis do'if. Hadis ini juga didoibkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Juga didoibkan oleh Al-Imam Ahmad. Demikian pula Al-Imam Ad-Daruqutni. Hadis doib. Hikinya yaitu datang atau muncul pertanyaan. Apakah mimisan, muntah, kolas membatalkan wudhu atau tidak? Kalau hadis tadi kita lihat tanpa melihat sanadnya, kita bilang membatalkan. Karena Nabi bilang keluar wudhu. Keluar wudhu. Tapi karena hadisnya do'if, maka mayoritas ulama madhab, utamanya Imam Malik, Imam Syafi'i rahimahullah, mereka demikian pula para pengikutnya, dan mayoritas ulama mengatakan bahwa siapa yang muntah atau mimisan atau dia sendawa, muntah mimi, ya, yang orang Makassar bilang cakwang, gitu Pak ya? Salah, cakwa. Hah? Cakwa. Baiklah Pak. Iya. Itu yang penting kita paham. Itu intinya. Mereka katakan semua itu tidak membatalkan wudhu. Kenapa? Alasan pertama, hadis do'if. Tidak ada dalil yang sahih bahwa muntah, mimisan membatalkan wudhu. Tidak ada hadis sahih. Adapun hadis tadi do'if. Di dalam sanadnya ada rawi bernama Ismail ibn Ayyash, rawi yang do'if. Juga terputus karena bapaknya Ibnu Juraij langsung meriwayatkan dari Nabi, padahal dia tabi'in, tidak ketemu dengan Nabi. Tidak ketemu dengan Nabi SAW. Hadis do'if.
Iya, terkait dengan hal tersebut. Makanya berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, lam yathbut qat anna Nabi sallallahu alaihi wasallam aujabal wudu min dzalik. Tidak tetap, tidak valid dari Nabi SAW sedikit pun bahwa Nabi SAW berwudu dari semua itu. Demikian pula ini yang dikatakan oleh Syekh Ibn Taimiyah rahimahullah. Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Ad-dam wal qai wa ghairihima minan najasat al-kharija min ghairil makhraj al-mu'tad la tanqudul wudu walau kathurat. Ini faedah besar. Kata Imam Nawawi rahimahullah, kata Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, darah, muntah dan selainnya dari najis yang keluar tapi bukan di bawah, bukan lewat depan atau belakang, keluar di tempat lain. Darah keluar di hidung, muntah, atau darah keluar dari badan. Ya, yang penting tidak keluar di tempat itu. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tidak membatalkan wudu walaupun banyak. Tidak membatalkan wudu walaupun banyak. Ini juga yang dikatakan oleh ulama yang lain, seperti kalau ulama yang masa sekarang, seperti yang dikatakan oleh Syekh bin Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, beliau katakan as-sahih an-nadam wal qai wa nahwihima wa nahwahuma la yanqudul wudu qaliluha wa katsiruha. Yang benarnya darah, muntah dan semisal dari keduanya tidak membatalkan wudu sedikit ataupun banyak. Sedikit ataupun banyak. Kenapa? Karena tadi dalil yang disebutkan di buku dhaif. Dan asal segala sesuatu itu tidak membatalkan wudu kecuali ada dalilnya. Asalnya tidak membatalkan wudu kecuali ada dalilnya yang sahih. Itu asal. Apalagi dinukil asar-asar dari para sahabat. Pernah Umar bin Khattab, beliau ada luka dari peperangan. Beliau sholat dalam keadaan darahnya mengalir. Itu menunjukkan darah tidak membatalkan wudu. Demikian pula dinukil dari anak beliau Ibnu Umar, bahwasanya keluar darah dari matanya dan beliau sholat tidak berwudu. Demikian pula ini dinukil oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Beliau katakan, mazalal muslimuna yusalluna fi jirahatihim. Terus menerus kaum muslimin mereka tetap sholat padahal ada luka mereka yang mengalirkan darah dalam peperangan. Ini semua menunjukkan bahwa keluarnya darah, demikian pula yang selainnya yang keluar selain daripada tempat yang biasa, itu tidak membatalkan wudu karena tidak ada dalil yang sahih. Tapi siapa yang mau berwudu tidak mengapa. Artinya itu tidak membatalkan wudu. Tapi siapa yang mau berwudu tidak mengapa juga. Sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, beliau bilang, istihbabul wudu minal hijamah wal qai wa nahwihima mutawajjihun dhahir. Siapa mengatakan sunnah juga berwudu, sebagaimana tadi, kalau menyentuh kemaluan sunnah juga berwudu walaupun tidak membatalkan. Kata Syekhul Islam, dikatakan sunnah berwudu kalau orang berbekam atau orang muntah, itu juga, dan yang semisalnya juga tidak mengapa. Itu ada sisi yang bagus. Itu ada sisi yang bagus. Jadi kesimpulannya sama, berarti sama dengan menyentuh kemaluan tadi. Demikian pula ini muntah, mimisan, demikian pula kolas, ya, dia tidak membatalkan wudu. Tapi siapa yang mau berwudu setelahnya itu juga bagus, itu juga dianggap
baik. Ini pendapat yang kuat dalam masalah ini karena memang dalil yang dipakai adalah hal ini dhaif, tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masih lama waktu? Atau kita cukupkan dulu, enggak apa-apa. Kita masuk di tanya jawab. Kita cukupkan 3 hadis. Alhamdulillah. Baik. Kalau ada pertanyaan, boleh tanya langsung. Silakan. Silakan. Jadi ada pertanyaan, apakah pakaian yang terkena mani bisa dipakai sholat? Iya. Nanti pakaian yang terkena mani bisa nggak dipakai sholat? Bisa. Bisa. Cuman kalau ada bekasnya yang kelihatan, dikerik dulu. Kalau sudah kering maninya, kemudian berbentuk, dikerik dulu. Sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa Nabi SAW ada pakaian yang kena mani, kemudian Aisyah mengkeriknya, kemudian Nabi keluar pakai sholat. Karena mani, berdasarkan pendapat yang kita sudah uraikan, dia tidak najis. Mani itu tidak najis. Beda kalau mati. Beda kalau mati. Itu wallahualam. Kemudian pertanyaan berikutnya ini ada dari kertas. Bagaimana hukumnya jika kita menjual uang 500 rupiah yang dinominalkan seharga 100 juta? Ada. Hah? Uang kuno. 500 menjadi 100 juta. Uang 500 koin ini lagi viral, Ustaz. Banyak yang berani membayar dengan harga fantastik. Iya. Tergantung. Kalau dia masih menjadi uang, punya nilai tukar, uang, maka tidak boleh, haram. Hal tersebut. Karena riba. Syarat menukar rupiah dengan rupiah, sawaan bisawa, yad biyad. Harus sama, tangan ke tangan. Sama. Nilainya tangan ke tangan. Tapi kalau masuk dalam bentuk kedua, dia sudah masuk dalam bentuk barang, bukan lagi uang. Sudah masuk dalam barang antik. Bukan lagi nilainya yang dilihat, tapi barang. Dia sudah berupa barang. Iya, maka ini tidak mengapa. Karena dia membeli barang, bukan membeli nilainya sebagai uang. Mungkin bisa dipahami? Itu wallahu alam di dalam hal tersebut. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana tata cara sholat jenazah yang sesuai sunnah? Dan apakah ada bid'ah hasanah, Ustaz? Tata cara sholat jenazah yang sesuai sunnah. Wah, satu buku ini, Pak. Kita, saya takut juga iklan. Baik, kita bisa baca buku. Saya ada tulisan semua tentang jenazah. Dari sebelum meninggal sampai setelah meninggal. Semua tentang jenazah. Masuk di dalamnya cara sholat jenazah. Masuk di dalamnya ada bab cara sholat jenazah. Apa bacaannya dan apa gerakannya. Dan bagaimana caranya. Ada saya punya tulisan di dalam hal tersebut. Intinya dalam sholat jenazah, yang rukun adalah takbir yang 4. Dalam sholat jenazah, rukun bertakbir 4 kali. Di takbir pertama, baca Al-Fatihah. Takbir kedua, membaca sholawat. Takbir ketiga, membaca doa. Untuk si mayit, takbir keempat, salam. Takbir keempat, salam. Kemudian,
Para ulama berselisih pendapat. Apakah di takbir kedua, ketiga, keempat mengangkat tangan? Kalau takbir pertama sunnah angkat tangan. Tapi takbir kedua, ketiga, keempat, apakah angkat tangan? Berselisih pendapat. Mayoritas ulama berpendapat angkat tangan juga. Dan ini pendapat yang kuatnya karena dalilnya perbuatan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu belum mengangkat tangan. Dan itu pendapat mayoritas ulama fikih. Dalam sholat jenazah 4 takbirnya angkat tangan. 4 takbirnya angkat tangan. Itu secara singkat terkait dengan sholat jenazah. Apakah ada bid'ah hasanah? Tidak ada. Tidak ada, karena Nabi SAW katakan kullu bid'atin dolalah. Setiap bid'ah itu sesat. Nabi bilang seperti itu. Kullu bid'atin dolalah. Setiap bid'ah itu sesat. Tidak ada namanya bid'ah yang tidak sesat. Tidak ada namanya bid'ah yang tidak sesat. Nah, dalam artian bid'ah hasanah. Bid'ah yang baik. Kalau kita berpendapat ada bid'ah hasanah, berarti boleh buat syariat setelah Nabi SAW. Sementara ketika Nabi SAW meninggal, tidak ada lagi syariat tambahan. Tidak ada lagi syariat tambahan. Bahkan siapa yang mengadakan sebuah bid'ah, maka dia telah menuduh Nabi Muhammad SAW telah berkhianat. Tidak menyampaikan semua yang diwahyukan oleh Allah. Itu terkait dengan hal tersebut, wallahu alam. Kemudian ada pertanyaan, bolehkah menjamak sholat ketika masih di rumah sebelum melakukan perjalanan? Boleh, tapi jamak sempurna. Misalnya kita mau safar, sudah adzan duhur. Boleh kita sholat duhur, kemudian setelah duhur kita langsung asar, tapi 4 rakaat, 4-4. Seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi kalau safar, beliau lihat waktu. Kalau waktunya sudah masuk, maka beliau sholat dulu, jamak, sempurna, baru safar. Kalau belum masuk waktu, maka beliau langsung safar, kemudian beliau akhirkan waktunya. Beliau akhirkan sholatnya, tentunya di perjalanan jamak qasar. Jamak qasar. Boleh itu. Kemudian pertanyaan kedua, apakah boleh menjamak sholat ketika waktu maghrib? Waktu maghrib ketika masuk waktu sholat, menjamaknya di rumah 2 rakaat. Tidak boleh. Karena kalau kita belum safar, belum boleh jamak qasar. Yang boleh itu jamak sempurna yang saya sebutkan tadi. Misalnya di maghrib, kita sholat, masuk maghrib ini, mau safar setelahnya. Naik mobil, ya, naik bus misalnya. Maka kita sholat maghrib 3 rakaat, kemudian sholat isya 4. Jamak sempurna. Karena qasar itu berlaku saat safar saja. Bukan sebelumnya. Bukan sebelumnya. Itu wallahu a'lam. Ustaz, bagaimana jika saya bangun subuh, tapi di masjid sudah salam? Apakah saya sholat di rumah saja atau di masjid? Apakah saya sholat di rumah saja atau di masjid? Kalau kita harapkan ada lagi juga jamaah yang terlambat, sehingga kita bisa berjamaah di masjid dengannya, itu lebih utama. Kita ke masjid. Tapi kalau kita lihat, biasanya tidak ada lagi orang datang, maka kita sholat di rumah. Maka kita sholat di rumah, wallahualam. Apakah ada sholat sunnah 2 rakaat setelah sholat Jumat? Iya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, ketika beliau mengatakan sholat rawatib itu, ketika beliau jelaskan, beliau katakan rakaatan qabla dhuhr, wa rakaatan ba'da dhuhr, rakaatan ba'dal jum'ah, wa rakaatan ba'dal maghrib, Warokatan ba'dal isya. Dalam hadis Hafsah, warokatan qablas subhi. Kata Ibn Umar, sholat rawatib itu 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, demikian pula 2 rakaat setelah Jumat. Ini yang ditanyakan. 2 rakaat setelah Jumat.
kalau tidak sholat duhur. Karena dia sholat Jumat. 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Itu namanya sholat rawatib. Itu namanya sholat rawatib. Hadisnya sudah kita dengarkan. Ada 2 rakaat setelah Jumat. Ada 2 rakaat setelah Jumat. Ini pertanyaan berikutnya. Bagaimana jika istri menyentuh kemaluan suami, tapi tidak mengeluarkan cairan apapun? Apakah tetap wudhu walaupun istri cuman bercanda? Ya, ya, pertanyaan bagus, alhamdulillah. Iya, supaya ditahu. Namanya suami, walaupun ini yang sudah menikah ya, yang belum menikah ya ilmu. Ya kan? Siapa tahu kita menikah bulan depan, istri tak bercanda seperti itu, tak ada masalah. Karena suami istri itu bebas. Kata Nabi SAW, tula ibu bika wa tula ibu biha. Kamu bermain, dia bermain-main denganmu, dan kamu bermain-main dengannya. Itu hal bagus kalau di kalangan di rumah tangga itu, suami main-main sama istrinya, istrinya main-main sama suaminya. Nabi kadang lomba lari sama Aisyah. Lomba lari sama Aisyah, main sama istrinya. Itu alhamdulillah hal yang biasa. Cuman terkait dengan menyentuh, gimana kalau main-mainnya dia sentuh? Nah, ini juga bagus. Alhamdulillah. Pertanyaannya, hal yang mubah. Hal yang mubah. Tapi pertanyaannya terkait dengan pembahasan kita malam ini, apakah itu membatalkan wudu? Kita sudah bilang, tidak. Tidak membatalkan wudu. Tapi baginya sunnah apa? Berwudu. Sunnah berwudu. Kecuali saat istrinya menyentuh, naik syahwatnya, keluar cairan. Ya. Masih kecil umur tak sudah ketawa. Berapa umur tak saudara? Berapa umur tak? 17? Hah? 12 tahun. Sudah ketawa pembahasan tinggi. Iya, hati-hati saudara. Terlalu cepat kita dewasa. Iya. Baiklah. Iya. Jadi tidak batal. Kecuali ada cairan keluar, batal. Bukan istrinya yang batal. Suaminya. Ya, kan yang disentuh suami. Biasanya yang keluar cairannya suami, bukan istri. Iya, batal suaminya. Istrinya enggak. Istrinya enggak. Itu wallahualam. Tapi sunnah dia berwudu. Istrinya juga yang sunnah. Bukan suaminya. Kan yang sentuh siapa? Istrinya. Bukan si suami. Itu wallahualam. Saya ada? Siapa yang bilang? Silakan. Masya Allah, kita masalahnya pindah duduk, Pak. Iya. Alhamdulillah. Iya. Baiklah, Pak. Baik, Masya Allah. Nggak 3 Pak ya? 2 saja hari ini ya. Biasanya selalu 3. Alhamdulillah 2. Baik. Jadi 2 pertanyaan dari Bapak kita. Alhamdulillah. Pertanyaan yang pertama. Terkait dengan orang sholat ketika ruku. Ada sebagian kita lihat. Memang Masya Allah. Nggak tahu fikihnya dari mana. Kita kadang lihat orang ruku. Tangannya itu di bawahnya lutut. Pas di betisnya. Ketika dia ruku, bukan di lututnya, tapi di betisnya. Apakah ini sunnah atau tidak? Nah, kita melihat
Dalam hadis-hadis Nabi SAW sangat banyak. Ada dalam riwayat Bukhari Muslim, ada juga di riwayat Imam Abu Dawud rahimahullahu taala terkait dengan cara ruku Nabi SAW. Cara ruku Nabi SAW. Semuanya menjelaskan bahwa Nabi SAW kalau ruku, maka wada'a yadahul yumna ala rukabihi al-yumna. Wa yadahu al-yusra ala rukabihil yusra. Nabi SAW kalau ruku, maka belum meletakkan tangan telapak ini. Tangannya kanan ke lutut kanan. Kiri ke lutut kiri. Summa makkana. Ya, famakkana yadai. Dan belum kokohkan tangannya di lututnya. Kokohkan tangannya. Wa hasara dhahrahu. Dan belum luruskan punggungnya. Dan belum luruskan punggungnya. Dan punggung ini tidak mungkin lurus kalau tidak di lutut. Kapan di paha, maka pasti akan menengadah ke atas. Kapan di bawahnya paha lutut, pasti akan nunduk. Dipahami ini? Kita coba. Boleh contoh Atir? Baik. Kita praktekkan yang sunnah ini. Kita praktekkan yang sunnah. Di lutut pas. Kuat kokoh kan? Pasti lurus punggungnya. Karena Nabi bilang, wahasara dhahrahu. Kata para sahabat, dia luruskan punggungnya. Kalau di situ pasti lurus. Coba ke paha, pasti ke atas. Coba ke di bawah lutut, pasti ke bawah. Jadi yang sunnah itu tadi, jazakumullahu khairan. Iya. Itu yang diriwayatkan. Bahkan dalam riwayat Imam Abu Dawud ditambah satu faedah. Nabi SAW tidak merendahkan kepalanya dan tidak mengangkatnya. Tidak merendahkan kepalanya dan Nabi tidak mengangkatnya. Artinya lurus. Lurus. Ini ruku. Yang di bawah lutut, enggak. Sunnahnya seperti itu. Ketiga, ruku. Ini terkait dengan pertanyaan yang pertama. Iya, pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua, orang sholat biasanya di masyarakat kita kan itu diajarkan di sekolah memang dulu, buku-buku yang dulu yang lama, tapi sekarang sudah revisi Pak sebagian. Iya, ada kadang orang sholat, ya kalau mau sholat usolli. Ini lafaz apakah ada diajar oleh Nabi SAW? Lafaz usolli ini, kalau kita bertanya ada enggak? Pertama ada dua sisi pembahasan terkait dengan niat. Niat di dalam sholat itu syarat sahnya sholat. Tidak ada sholat tanpa niat. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, kita mungkin hafal semua, sudah dengar sering. Dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Amalan itu tergantung niatnya. Setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Artinya kalau tidak niat, tidak ada didapat. Jadi dalam sholat harus niat. Itu syarat sah. Kemudian pertanyaan kedua, apakah niat ini ada lafadznya? Itu pembahasan berikutnya. Tidak ada perselisihan ini, masalah niat harus. Tapi apakah ada lafadznya? Juga tidak ada perselisihan, tidak ada lafadznya. Karena Nabi tidak ada mengajarkan lafadz niat. Lafadz niat. Bahkan para ulama agak keras sedikit terkait dengan orang-orang yang melafadzkan niat ini. Seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala beliau berkata, al-lafidz bin niyati mubtadi'un jahilun dol. Orang yang melafadzkan niat itu dia telah melakukan bid'ah, bodoh, sesat. Ucapan ini keras. Ya, ucapan ini keras. Kenapa dikatakan bodoh? Kan dia tidak tahu agama. Tidak ada diajarkan di agama melafadzkannya.
Itu yang pertama dikatakan bodoh. Dikatakan dia bid'ah karena tidak ada juga dari Nabi SAW. Karena semua yang tidak diajar oleh Nabi bid'ah. Kalau dilakukan dan disandarkan ke agama. Dikatakan juga dol, sesat, karena tidak sesuai dengan jalan yang lurus. Tidak sesuai dengan jalan yang lurus. Bahkan orang yang melapatkan niat itu di setiap apa yang dia mau lakukan itu dianggap kurang akal, kurang agama. Sama masih ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Yang melapatkan niat kurang agama, kurang akal. Kurang agama maksudnya karena dalam agama tidak diajarkan, kemudian dia lakukan. Kurang akal, coba antum perhatikan kalau ada orang mau makan. Setiap dia mau makan, saya berniat untuk memasukkan nasi ini ke mulutku karena Allah. Punya. Mau lagi? Oh, saya lagi berniat. Kalau antum dengar orang begitu, setiap suap dia ucapkan. Apa antum bilang? Pasti antum bilang. Betul nggak? Pasti begitu. Ini namanya kurang akal. Itu namanya kurang akal. Mungkin bisa dipahami. Ini walaupun agak keras ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tapi begitulah hakikatnya. Begitulah hakikatnya. Terkait dengan masalah niat. Ya, mereka buat itu Pak, karena Nabi bilang harus niat. Berarti harus ada lafadznya. Enggak harus. Karena kalau tidak diajarkan untuk dilafadzkan, kita tidak lafadzkan. Tapi yang diajarkan untuk dilafadzkan, kita harus lafadzkan. Kalau enggak lafadzkan, enggak sah. Kalau tidak dilafadzkan, maka tidak sah. Ini wallahu a'lam. Habis, alhamdulillah. Satu lagi, terakhir. Baik, apa hukum penggunaan tasbih? Penggunaan tasbih mubah, boleh. Itu difatwakan oleh Syekh bin Baz diantaranya. Di fatwa Belun Nur al-Dar. Boleh, tapi kalau dijadikan sebagai sunnah, maksudnya ini sunnah pakai tasbih. Enggak. Sunnahnya pakai tangan. Sebagaimana dilakukan oleh Nabi SAW. Tapi boleh nggak kita pakai tasbih? Boleh. Wallahualam. Alhamdulillah kita cukupkan karena anak bilang tadi terakhir satu. Alhamdulillah. Subhanallah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.